Oke, hello guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau ngebahas tentang ini dia. Gue sebenarnya ada 3 ya guys ya. Oke, kita ambil lagi aja satu lagi ya guys ya. Oke guys, ini dia paspor gue, paspor Jepang, paspor Indonesia ya guys ya. Paspor Indonesia gue punya 3 gitu ya guys ya, punya 3 ini guys ya. Punya 3, kenapa gue bisa punya 3 guys? Kenapa gue bisa punya 3? Karena ini gue bikin dulu, ini gue bikin pas mau expired, dan ini baru ya guys ya. Ini baru kenapa? Karena lihat, avoid this one also avoid, berarti ini udah di cancel, udah nggak bisa digunain soalnya udah expired juga sih. Dan ini yang baru gue bisa paspor gue baru. Nah ini gue bikin pertama kali ya guys ya. Pertama kali gue bikin paspor itu di mana? Udah ya, kita cek dulu. Oke guys, ini dia di Tangerang ya guys ya, lihat. Ini dia di Tangerang nih, di Tangerang. Oke, ini dia di Tangerang. Sebenarnya sih gue tinggalnya di Bogor, cuman gue bikin paspor di Tangerang. Kenapa? Gue pertama-tama itu gue bikin paspor untuk training ke Malaysia ya guys ya. Ini dia training ke Malaysia nih, Malaysia, bendera Malaysia. Oke, dan kemarin itu dulu itu tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah ya. Iya 2015 gua, ya benar 2015. Jadi 2015 itu kan gua ada training ya guys ya, training dalam rangka dari kampus itu kan. Kita bisa milih training di Malaysia atau di Indonesia atau di Arab Saudi atau di Thailand gitu. Kalau di Singapura belum ada sih, kalau di Australia juga belum ada. Jadi antara itu ya guys ya. Nah gue milih yang di Malaysia, dan ketika itu gue interview sekitar 2-3 kali ya guys ya. Dan pertama kali 1-2 kali, sorry. 1-2 kali. Yang pertama itu di doset cuman nggak keterima, kedua di Pullman Kuching. Nah gue keterima di Pullman Kuching banyak gitu kan. Udah itu gue kan nggak punya paspor ya guys ya, awalnya nggak punya paspor, akhirnya gue bikin paspor lah di situ karena mau training di Malaysia gitu guys. Ketika ketika gue nggak tahu cara bikinnya, akhirnya gue lihat di Google gitu kan bagaimana caranya. Udah itu datang kan, kalau di Bogor itu ada di jalan jalan Air Mancur ya, dekat Air Mancur itu imigrasinya. Gua ke sana, kemudian dia nanya buat apa bikin paspor. Akhirnya gue bilang buat training. Nah, training mana itunya, surat izinnya training, dan banyak banget. Apa ribet banget itu ketika kalian minta izin buat bikin paspor, alasannya buat training ke luar negeri. Itu persyaratannya banyak banget. Udah itu akhirnya gue balik lagi karena nggak ada dokumennya, dan gue mikir ya udah gue pindah ke tempat lain aja, ke Tangerang gitu kan. Akhirnya gue bikin di Tangerang, dan dia nanya buat apa bikin paspor. Gue bilang buat jalan-jalan. Mau kemana emang? Belum tahu gitu aja alasannya gitu kan, soalnya kan udah belajar di Bogor itu ya. Itulah pengalaman gue pertama kali gue bikin paspor ya guys ya. Itu susah banget gitu kan, karena polos gitu kan. Gue juga pertama kali gitu bikin paspor, dan pertanyaannya emang sulit banget. Imigrasi itu ketat banget gitu ya guys ya. Soalnya kenapa? Karena banyak sekali orang yang bikin paspor jadi ilegal gitu. Kerjanya itu dia kayak pembantu cuman ilegal gitu. Nah itu imigrasi itu mengketatin supaya orang-orang susah bikin paspor gitu mungkin ya guys ya. Seperti itu sih yang gue rasain. Cuman mungkin kalau kalian punya
pengalaman berbeda sama gue, silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Alhasil 2015 gue ke Malaysia training selama 6 bulan, ini 3 bulan. Ini soalnya visanya visanya bisa 3 bulan. Kemudian gue dapat lagi 3 bulan lagi. Ini beda kan, ini 3 bulan jadi 6 bulan total ya guys ya. Trainingnya 6 bulan total di Malaysia itu. Oke guys, setelah di Malaysia ini kan gue masih punya gitu ya guys ya, punya waktu lagi, masih bisa kepake. Akhirnya setelah 2017 gue rencana mau planning ke Tokyo, mau ke Jepang gitu kan, mau belajar atau misalkan mau kerja gitu kan. Udah itu gue apply kesana kesini, setelah itu nggak bisa. Akhirnya gue memutuskan untuk sekolah dulu ya, sekolah bahasa Jepang. Nah setelah sekolah bahasa Jepang gue bayar itu 130 juta ya guys ya, 130 juta loh guys untuk buat sekolah di sini ya guys, selama 6 bulan, selama 3 bulan sih ya guys ya, untuk sekolah dan les selama 3 bulan, kemudian dokumen, kemudian sekolah di sini juga selama 3 bulan, pembayaran selama 3 bulan kayak gitu, dan kos-kosan selama 6 bulan gitu ya guys ya. Nah ini dia akhirnya dapat gue visanya, bisa masuk ke sini, ke Jepang kayak gini ya guys ya. Udah itu diperpanjang lagi gitu kan, soalnya kan gue sekolah itu selama 2 tahun ya guys ya. Ini diperpanjang lagi ya guys ya. Nah perpanjang lagi kayak gitu. Nah ini nggak kepake ya guys, ini nggak kepake. Kenapa? Karena gua waktu sekolah itu sekolah part time doang aja, nggak pulang gitu ya, nggak pulang, jadi beginilah kosong. Nah pas di situ ini itu expired 2019. Nah setelah itu 2019 kan expired nih ya guys ya, expired. Akhirnya bikinlah lagi, ini dia bikin ini kan yang pertama, ini paspor pertama gua, ini adalah paspor kedua gua. Oke, yang paspor kedua ini 5 tahun ya guys ya, 5 tahun 10 tahun total. Nah paspor kedua itu akhirnya gua perpanjang di KBRI Tokyo ya guys ya, KBRI Tokyo. Nih lihat tuh, KBRI Tokyo dalam waktu sampai tanggal 10 Mei 2024. Nah bulan ini sih, tanggal 10 Mei kemarin, sekarang tanggal 26 ya guys ya. Oke. Kemudian di sini gua masih sekolah juga, di sini masih ada sekolah juga. Kemudian setelah lulus sekolah gua mau cari kerja gitu ya guys ya, cari kerja. Akhirnya gua dapat kerja di Kimpton ya guys ya, Shinjuku, sebagai chef. Nah di sini nih ada tulisan cancel karena gue udah pindah selama di sana. Gue kerja selama 3 tahun ya guys ya, kerja di sana selama 3 tahun. Kemudian gue pulang ke Indonesia gitu selama setiap tahun. Kalau udah kerja itu setiap tahun, udah itu ke Vietnam kayak gini ya guys ya. Kemudian gue pulang lagi ke Malaysia, Singapura, dan Vietnam lagi juga ya guys ya, kayak gitu. Setelah itu gue kerja lagi ya di sini, di tempat baru gue. Ini dia paspornya. Pisahnya kayak gini ya, pisahnya kayak kertas gitu, ditempel di paspor kalian seperti itu. Dan ini expirednya 2024 Mei bulan ini. Nah gue bikinlah visa baru ini, paspor baru ini dengan cara pertama gue kesana gitu kan. Cuman waktu pas gue kesana kemarin itu kan bisa ya guys ya, dulu waktu 2014 kalau nggak salah, 2014 ya, kalau nggak salah 2015 ya, bisa 2014 ya, bisa kesana. Cuman sekarang itu by online gitu ya guys ya. Untuk percepatan kan di situ ada biasa sama untuk percepatan kilat gitu ya guys ya. Untuk percepatan itu cukup mahal sih ya guys ya, karena dia 1 hari jadi gitu. Kalau misalkan biasa itu 1 minggu ya guys ya. Kalian
daftar di sana, isi dokumen. Sebenarnya online dulu ya guys ya, isi online, dan biasanya kalian itu dapat antrian sekitar 1 bulan atau 2 bulan kemudian baru kalian udah isi daftar, kasih tanggal datangnya kapan. Nah di sana itu biasanya udah penuh tuh, bulan-bulan ini penuh, bulan depan penuh, bulan depannya lagi. Kalau misalkan untuk biasa ya guys ya, itu memakan waktu sekitar 1 bulan gitu. Dan harganya itu beda. Kalau untuk percepatan itu sekarang banyak juga sih yang pakai percepatan, jadi ya nggak terlalu itu sih, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu cepat banget gitu kan. Kalian juga harus nunggu minimal 2 minggu atau 4 minggu gitu ya guys ya. 1 bulan juga bisa sih kalau misalkan emang penuh gitu ya guys ya. Untuk percepatan, untuk biasa juga biasanya orang yang nggak mau nunggu ya udah percepatan, kalau nggak yang emang masih lama ya yang biasa gitu ya guys ya. Untuk harganya ya guys ya, untuk harganya kalau untuk biasa itu 3.300 untuk paspor biasa ya guys ya, perpanjang paspor biasa di KBRI Tokyo ya. Gue bahas di KBRI Tokyo ya guys ya, karena gue tinggal di daerah Tokyo. Oke, kemudian kalau misalkan paspor kalian rusak gitu kan, nah kalau rusak itu kalian harus bayar itu 8.000. Jadi kalau gue akan rupiahin aja ya guys ya, 3.300 itu sekitar 330.000 sekarang kurs sekarang ya guys ya. Kurs sekarang gue mikirnya dibuletin 100 yen aja. 100 yen itu di apa nah, 1 yen itu 100 rupiah lah gitu, dibuletin aja ya guys ya. 330.000 untuk pembuatan paspor biasa dan menunggu selama minimal 1 minggu baru dikirim ke alamat kalian. Kemudian untuk paspor rusak itu 8.000 ya guys ya. 8.000 itu atau sekitar 800.000 rupiah gitu guys. Untuk rusak ya, kalau kayak misalnya basah atau misalkan sobek dan sebagainya itu kalian bikin 8.000. Oke guys. Setelah itu kalau paspornya hilang gitu, paspornya hilang sama percepatan sebenarnya harganya sama, 12.700 gitu guys. 12.700 percepatan itu sekali kalau misalnya hilang itu apa, dia juga satu langsung jadi mungkin ya guys. Gue belum tahu sih gimana itunya. Kalau misalnya hilang kayaknya dia juga langsung jadi sih, soalnya mahal juga sih. Soalnya 12.700 atau sekitar 1.270.000 rupiah. Seperti itu. Menurut kalian mahal nggak? Kalau misalkan di negara lain mungkin berbeda-beda ya guys. Ini gua membahas tentang harga bikin paspor di Jepang, paspor Indonesia ya khususnya ya guys ya. Nah untuk biasa cuma 330.000. Untuk percepatan kayak gue yang bikin ini sehari doang itu 1.270.000 ya guys ya. Worth it gak? Sebenarnya sih nggak cepet-cepet banget. Kalian datang, misal kalian harus daftar online dulu ya guys ya. Kalian harus daftar online dulu, kalian bisa tinggal milih jadwalnya kapan. Cuman biasanya penuh sih kalau deket-deket gitu kan, biasanya nunggu 3 minggu atau 2 minggu gitu guys. Itu tergantung available-nya yang kosongnya harinya gitu ya guys ya. Dan ketika udah isi online, kalian tinggal tunggu di approve tinggal tunggu di approve sama KBRI-nya. Biasanya nanti akan ada ketika udah di approve, biasanya akan ada email gitu bahwa permohonan kalian sudah disetujui gitu. Setelah disetujui, udah tanggalnya mau dekat, kalian langsung ke KBRI gitu. Pas tanggal itu kalian ke KBRI biasanya itu dari jam 10 ya guys ya. Dia bukanya jam 10, cuman kalian bisa datang lebih awal karena emang banyak orang yang udah datang lebih awal ketimbang telat gitu. Biasanya harus nunggu lagi gitu. Nah jam 10 itu misalkan kalian datang kayak gua jam 9.45 gua udah datang di sana ambil tiket. Dan untuk percepatan biasanya ada tiket prioritas, ambil prioritas. Kalau untuk paspor biasa bikin ada tulisan paspor, tulis aja pencet, nah itu ambil.
langsung tinggal tunggu panggilan. Setelah tunggu panggilan kalian kasih tiketnya ke counter, kemudian paspor sama jayu kado gitu ya guys ya. Setelah itu bayar di sini di apa namanya di counternya langsung. Kalau untuk percepatan 12.700, kalau untuk biasa ya 3.300 seperti itu. Kalau untuk biasa itu kalian harus bawa letter packnya guys ya. Letter pack itu kayak Java Pos itu yang kotak buat pengiriman dokumen seperti itu. Nanti dia apa kalian kasih, kalau untuk biasa ya kalian kasih letter pack juga ya guys ya. Kemudian kalian harus bayar 3.300 gitu. Dan setelah kalian isi dokumen selesai, kalian pulang gitu. Kalau misalkan untuk percepatan beda ya guys ya. Kalian di sana kasih tiket, kasih apa namanya barcode online-nya yang udah daftar gitu, kemudian fingerprint biasa, fingerprint apa namanya cek gitu kan, kemudian foto. Setelah itu bayar, kemudian kalian nunggu dari jam 10 itu jadinya itu jam 2.30. Jadi kalian harus balik lagi sebelum jam 2.30. Nanti kalian ambil jam 2.30 gitu guys. Setelah itu kalian dapat paspor baru kalian gitu. Nah, ini dia paspor baru kalian seperti ini. Oke guys, mungkin itu aja sih menurut gua untuk cara bikin paspor di Jepang itu ya guys ya. Kalau mungkin di KJRI juga sebenarnya sama aja sih. Langkah-langkahnya mungkin ya guys ya. Untuk harganya sama juga sih pasti. Untuk di Jepang ya Jepang gitu kan. Caranya pun pasti sama sih kalau untuk di Jepang. Jadi ya kalau kalian belum tahu, kalian tonton video gue ini. Dan yang udah nonton thank you banget udah nonton video gue. Untuk video kali ini cukup sekian dari gue. Kalau misalkan ada salah-salah kata dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Seperti biasa nanti akan gua bales ke komentar-komentar kalian. Oke guys, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe. Bye bye, thank you. Jangan lupa subscribe ya. See you.